kita membuat tentang kesepakatan kelas ya. Nah, itu kesepakatan kelas kan saya dulu saya jelaskan dah. Jadi hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, Pak Guru ada permainan nih. Ada permainan dulu. Nah, coba berdiri dulu, berdiri. Jadi saling berhadapan. Yang ketiga tak apa, saling berhadapan. Nah, tapi ini Manda dengan aja menghadap ini bisa. Nah, itu hadapan. Yang satunya tangannya menggenggam. Berarti yang ini bisa dengan ini aja dengan Manda menggenggam ya. Yang satunya ini posisi membuka. Ayo siapa yang menggenggam, siapa yang membuka? Ini mana? Ini satu. Ada yang menggenggam, ada yang membuka. Jadi siapa yang menggenggam? Yang membuka. Nanti yang menggenggam ini pertahankan. Ini anggap kalian punya keyakinan, punya sesuatu yang sangat berharga di tangan kita. Jangan sampai terbuka ya. Yang membuka ini pengen mengambil sesuatu yang berharga. Usahakan supaya kawannya membuka tangannya. Bebas dengan cara misalnya memohon atau menggelitik. Bisa buka tangannya. Dah siap? Nanti Manda buka kedua ya. Bisa buka kedua ya. Dah siap? Nah, mulai. Waktunya 2 detik. 1, 3, 2, 1. Habis waktunya. Ada tak yang berhasil buka? Nah, berarti kalian berhasil mempertahankan keyakinan kalian. Tenang dulu. Jadi Pak Guru hari ini mau ngajak kalian buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Tahu? Ingat lagi, keyakinan kelas itu adalah sesuatu tadi macam kita kan, yaitu nilai yang memiliki kebaikan-kebaikan yang harus kalian pertahankan dan kalian laksanakan. Nah, sini buat keyakinan kelasnya. Di sekolah kita punya peraturan tak? Kita punya namanya peraturan sekolah. Ingat peraturan sekolah kita apa? Yang pertama. Lulus tepat, kemudian apa lagi? Jangan mengganggu teman. Tapi pada situ. Jangan membuli teman. Apa lagi? Pada dulu apa lagi? Enak kan peraturannya? Nah, jadi peraturan sekolah itu ini mau kita bariskan. Kita ganti dengan yang namanya keyakinan kelas namanya. Nah, jadi mirip-mirip peraturan, tapi keyakinan kelas ini yang buatnya kalian ya. Kalian yang guru yang buatnya. Nanti yang menjalankan ini siapa? Melaksanakannya. Nah, sesuai dengan Pak Guru juga melaksanakannya. Jadi yang membuatnya sama kalian dengan Pak Guru yang buatnya ya. Kalau peraturan sekolah yang buatnya siapa? Pak Guru. Kalau keyakinan kelas yang buatnya sesuai dengan Pak Guru sama-sama. Nah, suka yang mana? Suka yang peraturan, suka yang keyakinan. Kalau peraturan itu Pak Guru yang buatnya, kita yang buatnya. Kalau keyakinan kita buat sama-sama. Sukanya ada yang ke? Nah, makanya hari ini kita buat keyakinan kelas. Nah, sebelum buat keyakinan kelas, Pak Guru mau tahu dulu, kita ada harapan dari sekolah nih? Ada. Pak Guru mau dengar harapan, contoh Pak Guru dulu ya. Harapan Pak Guru, kalian belajarnya semangat. Itu harapan Pak Guru. Kalau harapan itu sehat ya? Sehat apa harapannya? Nah, itu tentang belajar nih ya, tentang belajar. Kalau ini harapannya apa?
gimana harapannya? Kelas ini bagaimana? Harus bersih. Kalau itu saya restu harapannya mau kelas yang bagaimana? Suasananya mau banyak ngancam mau aman aman. Nah, jadi ini Pak Guru punya kertas nih, kertas. Ada harapan. Kalian tulisnya harapan kalian boleh 1, boleh 2, bebas harapannya ya. Nah, ini Pak Guru bagikan harapan. Tulis harapannya di sini ya. Nanti ke depannya tulisnya. Ini. Nah, tulis harapannya ya. Boleh 1, boleh 2, atau boleh lebih. Bebas mah, 1 pun boleh. Nah, silakan tulis dulu harapannya. Kalian ya. Tulis. Nah, boleh 1, boleh 2. Terserah harapannya. Nah, selesai. Nah, kalau udah selesai, tempelkan satu-satu di kertas yang warna hijau nih. Nah, dari testulah dulu. Yang udah boleh. Lebihan. No. Tempelkan di sini. Mengucapkan tolong dan terima kasih. Nah, bagus harapannya. Kemudian ini Haji saling menghormati dan supaya jadi pintar ya. Terus kemudian Anda pintar, pengen jadi anak yang belajar dan pengen bermain dengan aman ya. Kemudian bisa pengen menjadi pintar dan saling menghormati. Kemudian aja saling mendengarkan dan ingin mewujudkan Indonesia maju. Wah, ini pakaian restu. Kita bersikap baik dan jujur, kemudian pengen sekolah indah dan bersih. Ya, nah ini jadi harapan kalian ya. Nah, harapan tersebut mau kalian simpan atau mau kalian wujudkan? Mewujudkannya melalui yang namanya keyakinan kelas. Kalian mau mewujudkannya harus yakin dulu. Yakin tak kita bisa mewujudkannya? Nah, maka kita membuat keyakinan kelas dari harapan-harapan yang kalian mau tadi, yang kalian tulis ya. Jadi kalian tulis harapan, kita buat keyakinan kelas. Nah, dulu bagian ini. Kalau tadi kertasnya warna biru, ini Pak Guru kasih warna kuning. Ini untuk yang menulis keyakinan. Nah, ini kalian tulis nilai-nilai yang baik yang kalian harapkan di sekolah kita. Nantinya kita bantu sama-sama. Tulis keyakinan kelasnya ya. Keyakinan tulis keyakinannya. Dah, kalau sudah, coba tempelkan ke kertas yang warna pink ni keyakinannya. Tempelkan.
ilimnya. Ya, Pak Guru mau baca hasil keyakinan kelas kita ya. Berarti kita mempunyai berapa keyakinan? Jumlahnya ada berapa? 7. Ada 7 keyakinan. Yang pertama, kita harus menetapkan 4 kata ajaib. Nah, masih ingat 4 kata ajaib? Yaitu maaf, kemudian tolong, kemudian terima kasih, kemudian permisi. Nah, jadi yang 4 kata ini karena sudah menjadi keyakinan kelas kita, harus sering kita ucapkan ya. Kalau mau minta bantu dengan sesuatu, ucapkan apa? Minta mau apa ya? Misalnya kalian mau minta bantuan dengan teman, ucapkan apa? Tolong. Kalau tak dibantu, ucapkan apa? Terima kasih. Kalau mau izin atau keluar, ucapkan Misi. kalau kalian bersalah, ucapkan Maaf. nah itu harusnya karena sudah menjadi keyakinan kita bersama. Kemudian yang kedua dari Ino, kita harus aktif dalam setiap pembelajaran. Nah, jadi harus aktif. Aktif itu sering bertanya kalau tidak paham. Pak guru, saya bukan paham. Apa maksud ini? Pokoknya aktif ya. Jawab pertanyaan aktif. Kemudian Haji, kita harus datang tepat waktu dan mengikuti sisi pelajaran tepat waktu. Nah, jadi kesepakatan kita yaitu datangnya di mana? Tepat waktu. Nah, ini jadi kesepakatan ya. Kemudian bisa kita harus bersikap sopan dan santun dalam setiap pelajaran. Nah, sikap sopan. Bisa bedakan sikap sopan dan tak sopan? Bisa. Kalau sikap tak sopan tu ketika guru menerangkan, apa yang kalian lakukan? Kalau tak sopan tu. Jadi bisa bedanya. Kemudian gestu. Kita diharapkan untuk menghormati teman dan guru. Nah, jadi hormat kepada guru juga hormat kepada teman. Jadi jangan sering mengejek teman. Nah, itu intinya. Sepakat kita adalah menghormati teman. Kemudian dari Ajeng, kita harus jujur, berani dan mengakui kesalahan. Kalau kita ada salah, apa yang kita lakukan untuk kawan atau mengaku kesalahan? Misalnya di kelas ada yang mengoyakkan buku paket. Nah, jadi jangan kita yang mengoyakkan ini, kita dulu kawan yang melakukannya. Kita harus berani mengaku, Bu, saya yang mengoyakkan bukunya, saya yang bertanggung jawab. Nanti bukunya saya baguskan, saya lem. Nah, itu ya. Sepakat ya ini? Nah, sepakat. Ini kayak Indonesia. Kemudian, nah ini dari Manda. Kita harus belajar dengan gembira, semangat, dan tertib. Belajarnya tidak boleh malas-malasan ya untuk guru. Harus semangat. Nah, harus gembira dan harus tertib. Nah, ini
tahu mengapa Pak Guru memanggil Bunga ke sini? Kemarin waktu ujian semester saya mencontek Pak. Nah, coba Bunga ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya. Iya Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruang ulangan sumatif Pak dan diketahui oleh pengawas ruang. Oh, jadi itu. Pak Guru yakin tidak ada siswa yang sempurna. Iya Pak, saya minta maaf. Coba kamu ceritakan kepada Pak Guru, mengapa kamu sampai mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf Pak. Nah, menurut Bunga, tindakan itu benar atau salah? Salah Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian semester. Nah, untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan jika ada ulangan semacam lagi? Saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada Pak Guru apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus. Pak Guru pasti akan senang hati membantu kalian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Permisi Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya akan mempresentasikan sekaligus berbagi tentang pengalaman atau praktik pembelajaran modul 1.4 di sekolah saya, yaitu Sekolah SDN 30 Nangadaya. Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini adalah tentang disiplin positif dan kebijakan universal. Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan lain. Dari kebiasaan-kebiasaan lain itulah akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter dan kebiasaan tersebut membentuk sebuah budaya positif. Lanjut, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah bagaimana menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, ini penerapan disiplin positif yang saya lakukan di sekolah saya. Contoh nyata disiplin positif di SDN Negeri 30 Nangadaya. Nah, di sini Bapak Ibu saya contohkan penerapan disiplin positif yang sudah berjalan di sekolah saya, yaitu dengan kesadaran sendiri siswa memungut sampah sebelum masuk kelas. Nah, jadi sebelum masuk kelas siswa ini memiliki kesadaran, dia memiliki kebiasaannya itu adalah sebelum launching masuk itu siswa memungut sampah itu tanpa dikomandoi oleh guru-guru. Jadi mereka mempunyai inisiatif sendiri untuk memungut sampah. Nah, itulah salah satu contoh penerapan disiplin positif yang ada di sekolah saya. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan salah satu motivasi yang sering kita temui di sekolah. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih sering kita temui di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang kita harapkan adalah yang poin ketiga ini untuk ditumbuhkan oleh siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah bagian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan institusi. Nah, ini bagiannya. Jadi kesimpulannya adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu biasanya secara spontan kita lakukan. Contoh misalnya ada anak yang mengganggu temannya, jadi kita biasanya secara spontan hukuman tersebut, misalnya dengan berdiri di depan kelas atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, yang biasa sering kita temui di sekolah itu kebanyakan kalau era dulu itu hukuman berupa fisik. Berupa fisik bisa dipukul atau keliling lapangan dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, adanya Komnas HAM dan lain sebagainya, kita biasanya lebih sering menghukum berupa kata-kata. Jadi kata-kata itu ada yang keras, ada yang menyentuh dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu hukuman. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, kadang-kadang konsekuensi yang kita terapkan itu bisa membuat murid merasa tidak nyaman, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Nah, ini Bapak Ibu ada refleksi tindakan sedikit. Ini dari suatu sekolah itu ada seorang guru. Nah, itu gurunya. Pada saat pembagian rapor kenaikan kelas tahun 2023 silam, seorang guru memberikan hadiah kepada siswa yang dapat juara kelas. Nah, jadi guru ini dia mempunyai inisiatif. Setiap pembagian rapor, dia sering memberikan hadiah kepada siswa yang juara kelas. Akibatnya apa? Akibatnya siswa-siswa berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasinya. Mereka banyak yang belajar dengan tekun supaya mereka mendapatkan hadiah ketika mereka menerima rapor. Tidak dapat dipungkiri ada kenaikan dalam tercapainya atau kenaikan dalam prestasi kelas. Yang semula siswa belajar yang kurang rajin, kini siswanya semakin rajin karena tadi adanya motivasi pemberian hadiah ketika mereka menerima rapor. Orang tuanya juga bangga. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan oleh guru tersebut sudah tepat? Salah. Nah, coba Pak jelaskan mengapa bisa salah. Dalam teori disiplin positif, pemberian hadiah itu juga merupakan salah satu hukuman. Artinya apa? Jadi orang mau mendapatkan bagi siswa yang kemampuannya rendah, dia akan merasa aku tidak mungkin, aku udah bodoh, pasti akan bodoh, karena yang melawan mereka yang pintar-pintar. Jadi salah satu dampak negatif pemberian hadiah itu juga di sana. Artinya memberikan semangatnya itu akan down bagi mereka yang kemampuannya di bawah. Makasih. Ya, terima kasih Pak Suryadi, pendapat yang sangat bagus sekali. Jadi
Walaupun Pak Guru tadi itu niatnya baik, itu ingin memberikan motivasi, tapi ternyata caranya itu salah. Karena penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfikon. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Penghargaannya efektif jika kita menginginkan sesuatu untuk melakukan yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Nah, ini ada contoh motivasi intensif dari siswa SDN 30 Nangatayat. Nah, kembali Bapak Ibu, saya berbagi pengalaman di sekolah saya, berbagi aksi nyata. Ini adalah motivasi intensif dari siswa-siswa kami di SDN Negeri 30 Nangatayat. Tanpa dikasih arahan, tanpa diperintah, dan tanpa dikasih imbalan, siswa-siswi SDN 30 Nangatayat berinisiatif mengajak guru untuk membersihkan lingkungan sungai yang ada di dekat sekolah daripada sampah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, saya juga sudah menerapkan tentang keyakinan kelas. Ini adalah dokumentasi atau foto-foto di mana saya beserta siswa-siswa saya sedang merancang keyakinan kelas. Di sini saya memperlihatkan tentang peraturan-peraturan sekolah, di mana peraturan sekolah tersebut sudah tidak lagi digunakan dan akan kami ganti menjadi tentang keyakinan kelas. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga adalah proses kolaboratif untuk mengajarkan murid tentang mencari solusi untuk masalah. Segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu 3 langkah atau teori tentang restitusi: menstabilkan, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Kemudian ada lagi validasi tindakan yang salah. Kemudian ada lagi menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, sekedar berbagi, saya di sekolah sudah melaksanakan yang namanya penerapan segitiga restitusi. Itu sudah saya lakukan kepada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus siswa bolos, kemudian yang kedua adalah kasus siswa mencontek. Nah, ini adalah sekilas tentang praktik restitusi yang saya lakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil berbagi terhadap modul yang kita pelajari di sekolah saya SDN 30 Nangatayat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa praktikkan ke sekolah kita masing-masing, supaya apa yang diharapkan oleh misi-visi yang telah kita buat itu bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi materi dari Bapak Kepala Sekolah kita untuk kegiatan calon guru penggerak. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan Bapak.
Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah referensi kurikulum Satuan Pendidikan SD Negeri 30 Dayak, yang mana ini adalah indikator dari observasi kepala sekolah. Kalau untuk Bapak Ibu Guru, itu observasinya sudah dilakukan kita bulan Maret kemarin. Untuk kepala sekolah ini sekitar bulan Juni, bulan Juni ini sebenarnya harus selesai. Jadi hari ini kita merevisi atau berdiskusi tentang kurikulum yang akan kita terapkan di SDN 30 Dayak. Kemudian selanjutnya kita juga akan berdiskusi tentang budaya positif yang ada di SDN Negeri 30 Dayak. Di mana kemarin saya berkewajiban untuk menyampaikan atau mengimbaskan tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita itu untuk kemajuan sekolah depannya. Tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Negeri 30 Dayak. Nah, ini konsep utama budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah nilai positif dan nilai kebajikan, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian dihukum oleh penghargaan, kemudian posisi kontrol, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Ini semuanya Bapak Ibu hal yang baru kita dengar, masa saya itu baru mendengar ini. Yang setelah mendengar ini banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan proyek atau penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan di desa. Nah, ini kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki tanaman yang subur. Nah, ini dari Ki Hajar Dewantara. Itu maksudnya adalah paradigma sekarang ini siswa itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Ibaratnya siswa A itu bakatnya misalnya menyanyi, siswa yang kedua bakatnya di menulis, itu diibaratkan sebuah tanaman. Jadi kita ini diibaratkan petani. Jadi kalau di kebun kita itu ada jagung, ada ubi, kemudian ada kangkung, itu perlakuan kita tidak sama. Kita merawat padi itu tidak sama dengan kita merawat jagung. Nah, jadi maksud dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah kita memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya. Misalnya Bu Katarina kodrat fikri ibu, dia lebih di di seni misalnya, lebih di seni, jadi dikembangkan di bidang seninya. Misalnya yang kelas 3 itu jadi bagus, misalnya bagus. Tapi itu namanya kuat bidang apa itu bagus? Kuat bidang apa David namanya? Dia di bidang membaca atau seni. Matematika, itu dia matematika pintar. Bahasa dia perlu bimbingan pada bahasa. Jadi maksud dari disiplin positif sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara ini, kita guru ini dituntut untuk mengembangkan minat sesuai dengan apa yang ada di dalam diri siswa tersebut. Kemudian miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini dari William. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ini adalah sebuah miskonsepsi.
Ilusi guru menuntut murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walau tampaknya guru sudah mau melakukan murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, guru ini menghamba pada murid. Jadi keperluan belajar murid itu di atas segalanya. Itu kalau kita menerapkan pemahaman dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mencari murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan sebuah karakter. Kemudian miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini miskonsepsi, karena bagi orang dewasa itu kita tidak memiliki hak untuk memaksa siswa. Itu kewajiban kita hanyalah untuk mengarahkan siswa tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai dari suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita ini, maka syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka merasakan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketika murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini untuk menjadi seperti apa mereka ke depannya. Ini kemudian langsung ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, motivasi manusia itu atau siswa itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa itu terlihat rajin masuk sekolah, kemudian rajin mengerjakan PR. Bisa jadi motivasinya itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Motivasinya dia takut mendapat hukuman. Saya harus datang dari awal supaya tidak dihukum oleh Pak Guru. Itu motivasinya itu dari hukuman sehingga dia bersikap rajin itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya siapa yang nilainya 100 akan Bapak kasih misalnya dipisah. Nah siswa itu semangat, tetapi motivasinya itu bukan dari dalam dirinya sendiri, melainkan ingin mendapat penghargaan dari orang lain atau dari gurunya. Ini motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang motivasi yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Itu siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Artinya saya harus datang tepat waktu karena saya ingin menjadi orang yang disiplin akhlaknya. Nah itu berarti berasal dari dalam diri sendiri. Saya harus mengerjakan tugas supaya saya menjadi orang yang pintar dan berguna bagi orang lain. Nah itu contoh motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan mengharap imbalan dari orang lain. Ini adalah hukuman dan penghargaan. Ini merupakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya adalah hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misalnya, Andi, kamu tidak memakai sepatu hari ini, maka kamu selamanya pelajaran itu tidak boleh menggunakan sepatu di sekolah ini. Sepatunya saya minta. Itu termasuk dalam suatu hukuman.
konsekuensi. Contohnya tentang sepatu tadi. Kamu hari ini tidak memakai sepatu sesuai warnanya. Nah, kira-kira apa yang kamu kerjakan untuk menebus kesalahan kamu tadi? Nah, ini konsekuensinya. Kemudian restitusi ini adalah penerapan dengan menyentuh atau mencari jalan terbaik yang berasal dari siswa tersebut. Nah, nanti kita akan membahas tentang restitusi ini. Jadi yang kita harapkan itu adalah ketika adanya suatu kasus, kita menyelesaikan kasus tersebut bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi, tetapi dengan cara restitusi. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ada anak nakal, tiba-tiba kita lihatnya, ganggu teman, sini di depan, angkat dari sebelah. Nah, itu berarti sifatnya tiba-tiba atau tidak terencana. Kemudian bersifat satu arah dari pihak guru, mau tidak mau, terima tidak terima, guru tersebut harus melakukannya. Itu yang dalam hukuman, sifatnya satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik seperti tadi berdiri atau berdiri lapangan itu fisik. Psikis itu adalah hukumannya misalnya tulis saya tidak akan melakukannya lagi sebanyak 1000 kali. Nah, itu ke psikis anaknya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu guru dihukum oleh penghargaan. Nah, kira-kira bagaimana maksudnya? Ini ada misalnya kita dalam momen pembagian rapor. Momen pembagian rapor ini kita menginformasikan kepada siswa bahwa siapa yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3 itu akan kita kasih hadiah. Nah, jadi di dalam konsep positif itu kita juga disebut sedang menghukum siswa. Jadi hal seperti itu tidak dibolehkan. Itu prinsipnya kita menghukum siswa. Kita memberinya hadiah atau memberinya nilai baik. Itu adalah merupakan suatu hukuman. Menurut Al-Fiqh, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar bertanggung jawab, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya kalau kita tidak memberi penghargaan tadi. Itu kalau kita terus memberikan hadiah kepada siswa itu pengaruhnya banyak. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini pengaruh jangka pendeknya adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Dengan jangka panjang pemberian hadiah. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan dengan penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Contoh, satu anak ini biasa mendapatkan peringkat kelas. Contohnya, pada saat kenaikan kelas, nilai anak ini turun sehingga dia tidak mendapat peringkat kelas dan dia pun tidak mendapatkan hadiah. Maka secara otomatis mentalnya akan berubah dan dia termotivasi, tapi motivasi yang ada dalam pikirannya bukan karena dia ingin jadi anak pintar, tetapi ingin mendapat hadiah dari guru. Nah, itu motivasi dia. Akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk meraih prestasi supaya mendapat peringkat lagi. Nah, itu salah satu contoh pengaruh dari pemberian hadiah tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada dua buah riset atau penelitian. Penelitian pertama, dalam sebuah percobaan, kelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar.
dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan yang benar, sementara selain lainnya tidak. Hasilnya yaitu anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan dibanding yang tidak dibayar. Ini adalah riset. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan adalah penghargaan itu sifatnya menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena dia termotivasi ingin mendapat ranking 1 seperti sebelumnya. Motivasi. Nah, inilah yang diharapkan dari paradigma pendidikan kita sekarang, yaitu motivasi anak itu berada di dalam dirinya sendiri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbullah air matanya sebagai wujud rasa gembira bahwa ia telah mempelajari atau mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, contohnya misalnya untuk mahasiswa itu kita contohkan sinara. Sinara itu tanpa kita iming-imingi, misalnya kalau bisa membaca itu akan Pak Guru atau Ibu Guru kasih hadiah. Tanpa kita iming-imingi, kalau bisa membaca akan dapat juara kelas. Tapi dengan proses berjalan, sinara ini dia bisa membaca dengan bimbingan guru atau penekunnya sendiri. Akhirnya dia merasa senang, dia bangga, dia bisa mengenal huruf. Walaupun teman yang lainnya sudah bisa membaca, dia baru bisa mengenal huruf. Dia menimbul rasa bangga di hatinya. Akhirnya dia lebih giat lagi supaya bisa menyusul teman-temannya lagi, karena bangganya dia pada dirinya, dia menjadi motivasi. Nah, itulah contoh dari motivasi yang ada dari dalam diri sendiri. Nah, jadi tugas kita itu adalah bagaimana cara kita memunculkan motivasi anak tanpa anak tersebut takut hukuman atau mengharapkan penghargaan. 5 posisi kontrol. Kita selaku guru itu memiliki 5 peran. Peran itu melekat dalam diri kita. Peran kita yang pertama itu kita adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau ide-ide yang bisa menekan murid supaya lebih disiplin. Patuhi aturan saya atau awas kalau kamu tidak mematuhi. Kamu selalu saja salah. Kemudian kamu pasti yang terakhir. Nah, itu adalah contoh-contoh hukuman bersifat verbal. Kemudian posisi kita yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya guru-guru BK ini dia memanggil guru atau memanggil siswa yang sedang mendapat masalah. Dia tidak menghukum, tetapi dia mengeluarkan kata-kata sehingga siswa tersebut merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mengapa kamu hari ini tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan? Siswa tersebut akan tersentuh hatinya dan akan merasa bersalah. Contoh yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu bahwa pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu? Anak juga akan merasa bersalah. Nah, ini posisi kita yang kedua. Kemudian posisi kita yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, kita berdoa dulu biasanya memposisikan diri sebagai teman. Ayo bantulah Bapak ini. Kemudian tidak bantu Bapak saat ini ya kita kalau tidak membantu. Kemudian contoh lagi, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, posisi kita posisi kontrol kita sebagai seorang teman ini, kontrol yang kita itu sebagai teman. Contoh sebagai teman itu kita sering mengucapkan kalimat kepada siswa kita, ayo bantulah Pak Guru, ayo bantulah Ibu Guru. Kali ini tolong ya anak bereskan pekerjaan kalian, itu kita tolong. Ini berarti kita sudah memposisikan kita sebagai seorang teman.
Nah, apabila kita memposisikan sebagai seorang teman, itu biasanya punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Punya kelebihannya yaitu kita bersikap humanis atau membuat anak merasa nyaman. Itu keunggulannya. Kemudian kekurangannya, jika kita menemui anak yang memiliki karakter yang agak keras, itu cenderung itu disepelekan. Nah, ini salah satu kelemahan jika kita menetapkan posisi kontrol kita sebagai teman. Misalnya, ayo bantulah Pak Guru ini untuk membereskan kelas. Nanti dulu ya Pak, saya mau main-main dulu. Aduh Pak, saya lagi berjumpa capek. Nah, itu salah satu kelemahan posisi kita menetapkan diri sebagai teman. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat, guru adalah sebagai seorang pemantau. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, jadi pemantau ini kita memantau murid apabila tindakan atau penerapan murid tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka kita biasanya menggunakan sanksi atau konsekuensinya. Nah, yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, inilah yang diharapkan oleh paradigma pendidikan baru kita, seperti yang diharapkan oleh pihak Dewantara. Kita itu harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabnya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini apa yang saya yakini kembali pada keyakinan kelas. Nah, nanti pun kita akan masing-masing kelas itu akan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk kedepannya kita tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas. Yang ada itu adalah keyakinan kelas, atau ada juga yang menyebutnya tempat kelas. Kemudian apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Peraturan itu adalah kita buat sendiri dengan pertimbangan untuk perbaikan kualitas pelajaran. Tapi di dalam penerapannya kita sering membuat peraturan itu sendiri bersama atau bersama guru, tidak melibatkan siswa. Adapun keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa untuk membuat suatu kesepakatan di kelas. Misalnya, apa harapan kalian di kelas ini? Kami ingin kelas ini menjadi bersih. Kemudian apa kesepakatan kita? Kesepakatannya siapa yang mendapatkan buah tiket itu harus datang awal untuk membersihkan kelas. Nah, baik, ini adalah kesepakatan kita bersama. Berarti harus bersatu bersama. Dengan adanya kesepakatan tersebut, siswa tidak merasa ditekan. Kalau peraturan ini, siswa itu merasa itu adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang menekan. Nah, contoh macam kita memaknai, misalnya kita berkendara, kita memakai helm. Kalau kita memandang dari sudut peraturan, memakai helm ini adalah peraturan dari polisi. Malas saya memakai helm ini. Polisi membuat aturan itu yang merusakkan. Itu kalau kita memandang dari sudut peraturan. Kalau kita memandang dari sudut keyakinan kita, kalau saya tidak memakai helm, nanti disuruh bahaya. Kalau saya jatuh, akibatnya fatal. Nah, maka kita semangat untuk memakai helm tersebut. Nah, seperti itulah kita terapkan di kelas. Kalau kita membuat suatu aturan, maka mungkin siswa akan merasa berat atau merasa itu adalah sesuatu yang mesti dia kerjakan. Tapi kalau melalui keyakinan kelas, itu siswa akan merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dia atau sesuatu yang dia kerjakan.
restitusi. Nah ini adalah restitusi merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses moral belajar. Di dalam restitusi Bapak Ibu kita memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas itu, contohnya ini, kalau ada anak yang misalnya dikatakan anak tersebut membolos pada saat jam pelajaran matematika. Jadi anak tersebut kita bawa diskusi, kita tanya, kita beri kita stabilkan identitasnya. Contohnya tidak apa berbuat salah itu memang sudah dilakukan oleh anak. Yang penting kita mau memperbaikinya. Itu contoh kita menstabilkan identitas atau emosi dari anak tersebut. Misalnya anak tersebut tidak bisa mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu, terus kita stabilkan identitasnya dengan cara tenang, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu percaya saja. Nah itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya saya contohkan siswa yang membolos tadi. Kemudian kita validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sampai membolos. Nah, jadi anak tersebut akan termotivasi untuk menceritakannya. Ya Pak, saya membolos karena saya merasa ngantuk Pak dengan pelajarannya, atau saya merasa pusing Pak dengan pelajaran matematika sehingga saya membolos. Nah, ini adalah salah satu tindakan validasi terhadap tindakan siswa yang salah tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan itu kan membuat keyakinan kelas tadi. Misalnya keyakinan kelas itu mengikuti semua sisi pelajaran. Kita tanyakan kepada siswa tersebut, nah kira-kira kamu tadi itu sudah menangkap keyakinan kelas kita belum? Sudah Pak? Apa keyakinan kelas yang sudah kamu lakukan tadi? Saya bolos Pak atau tidak mengikuti semua sisi pelajaran. Nah ini termasuk ke dalam menanyakan keyakinan. Nah ini ada contoh ini contoh penerapan restitusi segitiga terhadap penanganan sebuah kasus. Ini saya tampilkan contohnya. Keyakinan kelas yang kita dengarkan. Nah ini keyakinannya. Kemudian jadi untuk masalah ini Bapak Ibu yang diharapkan dari pertemuan kita ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu kasus yang terjadi dengan murid-murid kita. Jadi diharapkan di sini kita melepaskan posisi kultur kita sebagai guru, kita lepaskan posisi kultur kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita kurangi posisi kultur kita sebagai teman, kita kurangi posisi kultur kita sebagai pemantau. Tetapi yang lebih kita tingkatkan adalah posisi kultur kita sebagai seorang manajer, di mana setiap permasalahan yang ada pada siswa itu kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang penerapan budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita.